wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat wal lam bimurad. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita berada di hari keempat di bulan Muharram 1447 Hijriah. 1 tahun perjalanan kehidupan kita di tahun 1446 Hijriah telah kita lewati. Penuh dengan kenangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan suka, penuh dengan duka. Sebagai manusia, kita hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan. Setiap kita punya kenangan. Ada yang ke kota Bandung berjuang, saat itu rumahnya ngontrak. Dan hari ini ternyata kita sudah punya kontrakan. Ada yang saat itu berangkat ke sana sini ngerental mobil. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah punya mobil. Masa lalu adalah kenangan. Setiap kita punya masa lalu, bukan masa lalu yang terpenting, tapi hari ini dan masa yang akan datang. Ada seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasul tatkala beliau hidup, dan pun begitu dekat dengan Rasul tatkala dimakamkan, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum beliau mendapatkan hidayah, beliau adalah seorang manusia yang sangat luar biasa tatkala berdosa. Itu bukan hanya diminum. Minuman keras bukan hanya diminum. Mandi pakai minuman keras. Anak sendiri dibunuh. Masa lalu yang begitu kelam. Kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Umar bin Khattab kemudian menjadi singanya orang yang beriman. Menjadi pembela utama Rasulullah. Dan salah satu sahabat Nabi yang pertama kali berani mengibarkan dakwah dengan secara terang-terangan. Kita semua punya masa lalu. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Masa lalu adalah kenangan. Setiap kita pasti punya masa lalu. Apa yang harus kita ambil dari masa lalu? Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Salah satu bentuk takwa kepada Allah adalah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Evaluasi masa lalu, ambil pelajaran, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Ambil pelajaran dari masa lalu. Dulu yang membuat kita jatuh itu apa? Jangan jatuh di tempat yang sama. Dulu yang membuat kita bangkrut itu apa? Jangan bangkrut yang kedua kali karena hal yang sama. Dulu yang membuat kita berantem, bertengkar dalam rumah tangga itu apa? Jangan dilakukan lagi. Ambil pelajaran masa lalu, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang ini. Ini sikap kita tatkala menghadapi masa lalu, menentukan sikap hari ini, dan merencanakan hari yang akan datang. Tema yang sangat menarik. Malu kalau hidup tidak berprestasi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Malu itu adalah cabang daripada iman. Al-haya'u su'batun minal iman.
Malu itu salah satu cabang daripada iman. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis itu diterima dari Abi Mas'ud, dari Uqbah bin Umar, dari Al-Ansari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula." Ada satu ungkapan yang mana ungkapan ini bukan hanya disampaikan oleh Rasul, bukan hanya disampaikan oleh Nabi, tapi disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ada 124.000 nabi. Ada 313 nabi dan rasul. Ada 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Ada 5 pilihan yang disebut dengan ulul azmi. Nabi-nabi sebelum Muhammad sepakat semuanya. Ada satu ungkapan. Inna mimma adrokan nasu min kalami nubuwatil ula. Apa ungkapannya? Fa in lam yastahi pasna masyi'ta. Idalam tastahi pasna masyi'ta. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila kalian tidak memiliki rasa malu, hiduplah sekehendakmu. Jadi malu ini luar biasa. Sampai seolah-olah sampai seolah-olah Rasulullah menyampaikan dan nabi-nabi sebelum Rasul pun menyampaikan, kalau kalian sudah tidak punya rasa malu lagi, udah nggak usah pakai aturan agama, hiduplah sekehendakmu. Betapa pentingnya malu, dan tema kali ini malu kalau hidup tidak berprestasi. Apa itu hidup? Para ulama menyampaikan hidup itu adalah mahalul akdar. Hidup ini adalah tempat Allah membuktikan desain. Setiap kita itu dalam hidup sudah ada side plan-nya. Sudah ada desainnya. 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta, side plan itu, desain itu sudah ada. Berapa tahun usia kita, berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan, lahir dari rahim mana, meninggal di bumi mana. Meninggal kaitannya 3 yang kita tidak tahu, di mana tempatnya, kapan waktunya, apa sebabnya. Tapi itu sudah ada desainnya. Siapa pasangan kita? Waktu SMP kita punya pacaran, namanya pacaran cinta monyet. SMA, kuliah, tengok yang sekarang jadi istri kita, yang sekarang jadi suami kita. Tidak semua mereka teman SMP, teman SMA, teman kuliah kita. Ada yang Allah pertemukan setelah selesai kita kuliah. Siapa pasangan hidup kita? Makanya ibu-ibu nggak usah ngeluh, Pak Kiai pacar saya dulu mirip Rano Karno, suami Rano Kardus, nggak usah. Yang hari ini jadi suami itu adalah desain Allah. Usia Allah yang nentuin, mahalul akdar. Berapa tahun? Ada anak mendahului orang tua. Bapaknya, ibunya masih ada, anaknya sudah tiada. Ada adik mendahului kakak. Ada yang sakit mendahului yang sehat. Bahkan pasien mendahului dokter. Dokter yang nanganin udah meninggal, pasiennya masih hidup. Ada. Itu mahalul akdar. Allah sudah bikin desainnya. Allah sudah bikin side plan-nya. Cuman kita tidak diberitahu, Pak. Untuk apa? Agar kita berprestasi dalam hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah siapkan 2 potensi dalam diri kita, potensi baik, potensi buruk. Mana yang kita kembangkan untuk mencapai kehidupan terbaik di balik desain Allah. Sama kerjanya di Telkom, jatah rezekinya nggak akan sama, Pak. Adik kakak sekalipun sama dari rahim yang sama kita lahir, jatah rezeki tidak sama, mahalul akdar. Jadi kita perlu berprestasi dalam hidup karena dunia ini adalah tempat pembuktian desain Allah. Di mana desain Allah tidak Allah perlihatkan kepada kita seperti apa,
kita menjalani kehidupan, kewajiban kita adalah berikhtiar. Faida kudiyatis sholah pangtasiru fil ar, selesai sholat bertebaranlah di muka bumi. Yang kedua, hidup ini adalah mahalul agyar, tempat kita berubah. Dulu kita anak-anak, sekarang kita sudah punya anak. Dulu kita manggil bapak, sekarang dipanggil bapak. Ada yang sudah kakek, cucu satu kakek, cucu dua kakek-kakek. Incu hiji nini, incu dua nini. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, sekarang uban tumbuh di kepala kita. Mahalul agyar, tidak ada yang tetap dalam satu posisi. Dulu kita bawahan, sekarang kita atasan. Dulu kita yang dipimpin, sekarang kita yang memimpin. Dan itu berubah. Tidak akan selamanya kita di bawah. Tidak akan selamanya kita di atas. Tidak akan selamanya kita di satu posisi. Mahalul agyar. Maka berprestasilah dalam posisi-posisi tersebut. Malu kalau tatkala kita punya satu peran, kemudian kita tidak berarti. Ini yang dimaksud dengan al-haya'u minal haya'u suhbatul iman. Malu kalau kita tidak bisa bermanfaat sebagai manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang terbaik. Bentuk fisiknya terbaik. Kucing punya kaki, kita punya kaki, beda. Binatang punya kaki, kita punya kaki, beda. Binatang punya otak, kita punya otak, beda. Binatang punya mata, kita punya mata, beda. Fi ahsani takwin, paling sempurna manusia itu. Wajahnya, postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan bicaranya. Manusia bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Bahkan bisa menirukan bahasa binatang, ucapan-ucapan atau suara binatang. Manusia sangat sempurna. Namun nama tidak menggunakan akalnya, tidak mempergunakan hatinya, sumarodatnahu. Kemudian Allah kembalikan mereka, Allah lemparkan mereka ke tempat yang sangat rendah, lebih rendah daripada binatang. Balhum adol. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang. Balhum adol, lebih sesat dari binatang. Kalau manusia sudah tidak mempergunakan otak, sudah tidak mempergunakan hati, yang sempurna luar biasa tadi bukan berprestasi dalam setiap perannya, tapi justru menjadi petaka. Manusia itu bagaikan binatang, balhum adol, lebih sesat dari binatang. Kita kenal binatang yang namanya bajing. Bajing yang dimakan paling kelapa. Bajingan bukan hanya kelapa. Pohonnya dimakan, akarnya dimakan, kabel dimakan, aspal dimakan. Balhum adol. Manusia kalau sudah tidak mempergunakan akalnya, tidak mempergunakan hatinya, merekalah orang-orang yang tidak punya malu dan mereka yang tidak memiliki iman. Karena al-haya'u su'batun minal iman. Kalau sudah tidak malu berbuat salah, sudah tidak malu berbuat munkar, tidak malu berbuat jahat, berarti imannya sudah tiada. Maka kita pun harus malu kalau hidup tidak berprestasi. Dalam posisi apapun. Ada orang yang masih hidup tapi dianggap mati, Pak. Ada orang yang sudah mati tapi masih hidup. Para ulama jasadnya sudah tiada. Kalau kita berangkat ke Mekah, setiap kita pulang dari ziarah Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, selalu jamaah itu setelah dari Jamarat ngambil mikot di Zi'ronah biasanya. Pulang dari Zi'ronah sambil menuju ke hotel sebelum tawaf dan sa'i, kita selalu lewat ke pemakaman Ma'la.
Di pemakaman Ma'la itu dimakamkan seorang ulama besar dari Indonesia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita nggak pernah kenal, Pak, nggak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa, tapi setiap jamaah yang lewat di makam itu mendoakan. Udah tiada jasanya tapi masih hidup. Ini orang-orang berprestasi. Makanya hari ini kita sebagai karyawan berprestasilah dengan peran kita. Berikan yang terbaik. Kita harus malu dengan fasilitas yang diberikan perusahaan. Telah memfasilitasi kita dengan kantor yang nyaman, fasilitas yang lengkap. Tengoklah saudara kita, sahabat kita di sana, untuk mendapatkan pundi-pundi kehidupan mereka harus kepanasan, harus kehujanan, berpeluh dengan keringat, berjuang di atas lumpur. Kita duduk di balik meja komputer, ber-AC, makanan tinggal pesan lewat WhatsApp, lewat aplikasi. Tanya diri, peran apa yang sudah kita berikan untuk perusahaan? Allah amanahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Ada orang yang puluhan tahun mendambakan kehadiran seorang anak. Datang ke dokter, datang ke paranormal, datang ke kiai, nyuhunkeun doa. Belum Allah amanahkan anak. Kita yang sudah punya anak. Sudahkah kita berprestasi dalam mendidik anak? Apa yang ditanyakan Luqmanul Hakim kepada anak? Ma ta'buduna min ba'di, anakku. Kalau besok bapamu sudah tiada, apakah engkau masih sholat? Itu. Anakku, kalau engkau sudah tiada, kalau nanti bapamu sudah tiada, apakah engkau masih baca Quran? Ma ta'buduna min ba'di. Ini prestasi yang diukir oleh seorang bapak dan ibu kepada anak. Beda dengan orang sekarang. Ma ta'kuluna min ba'di, anakku. Kalau bapakmu sudah tiada, kamu makan apa, nak? Makanya tidak sedikit yang rela berbuat munkar, ambil hak orang lain, ambil jatah orang lain, berani korupsi, berani memakap, sampai triliunan. Nauzubillah. Bukan tidak boleh kita mempersiapkan bagaimana anak kita makannya di masa depan. Tapi yang terpenting orang tua yang berprestasi adalah ma ta'buduna min ba'di. Prestasi mendidik anak. Anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Kalau kita kelak sudah meninggal, anak menjadi bank deposit bagi kehidupan kita, Pak. Idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, putus semua amalnya. Tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa baca Quran, tidak lagi buat basin, kecuali 3 hal yang akan mengalir bagi sebagai orang tua yang prestasi mendidik anak-anak kita. Yang pertama, sodakotin jariyatin yang sudah kita keluarkan. Yang kedua, au ilmin yung bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarin anak sholat, istri berjamaah, istri baca Quran. Kita ajarin ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, anak yang soleh yang tak pernah berhenti mendoakan kita. Tatkala kita sudah meninggal, menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas. Saat itu tidak ada yang kita harapkan kecuali doa dari anak-anak kita. Habis sholat anak kita menghadap kiblat, kemudian dia bacakan kalimah-kalimah Allah. Dia angkat tangan, Allahumma gfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini prestasi terbaik dan harus malu kalau kita tidak bisa meninggalkan anak-anak yang soleh seperti itu. Sebagai karyawan, berprestasi saat ini sebagai karyawan. Sebagai pemimpin, kita pun harus berprestasi. Hari ini kita sebagai pemimpin menggerakkan sebagai driver yang mampu membangkitkan karyawan menjadi karyawan yang terbaik. Dari mulai taskil, kemampuan-kemampuan karyawan secara individu. Kemudian task manajemen skill, kemampuan memanajemeni keahlian-keahlian bawahannya. Di manajemen dikembangkan, dibangkitkan. Malu kalau tidak bisa seperti itu. Task manajemen skill. Yang ketiga, kontingensi manajemen skill. Kemampuan memberi solusi tatkala ada tantangan-tantangan di luar kebiasaan.
Yang keempat, job rule and payment skill. Harus bisa membuat satu aturan baku yang diikuti oleh pimpinan dan bawahan dalam sebuah perusahaan untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Yang keempat, kemampuan untuk transfer skill, mampu beradaptasi. Dulu Telkom bangga dengan telepon kabel, berubah dengan seluler, ada plexi. Hari ini lebih ke data. Hari ini lebih ke perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Ini transfer skill. Harus diarahkan oleh pemimpin ke bawahan untuk memiliki prestasi yang terbaik. Maka pantas apabila disampaikan dalam Al-Quran bahwasanya yang membuat seseorang jatuh dari martabat yang mulia tatkala diciptakan Allah adalah surah Al-Furqan ayat 44, bahwasanya am tahsabu anna aksarahum yasma'una au ya'kiluna inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka punya telinga, mereka punya mata, mereka punya hati, tapi mereka tidak mempergunakan matanya untuk kebaikan, tidak mempergunakan telinganya untuk kebaikan, tidak mempergunakan hatinya untuk memahami kebaikan. Malu tatkala kita tidak berprestasi. Ini adalah su'batun minal iman, bagian daripada iman. Pertanyaan, kalau besok kita sudah tiada, bukan tiada dari bumi ini, tapi tiada dari perusahaan ini, adakah orang yang terkenang dengan kebaikan kita? Atau sebaliknya, orang bahagia dengan kebaikan kita, dengan kepergian kita. Kita keluar nanti, selesai tugas di sini, pertanyaan bagi kita, adakah orang yang merasa terbantu oleh kita? Adakah orang yang merasa senang dengan kehadiran kita? Atau sebaliknya, mereka sujud syukur dengan berhentinya kita, dengan selesainya kita. Pun demikian, lahir ke dunia, semua keluarga tersenyum bahagia. Besok atau lusa tatkala kita kembali kepada Allah, apakah keluarga akan tersenyum bahagia atau menangisi kepergian kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, tahun baru 1447 Hijriah telah tiba. Mari kita isi dengan tingkatkan keimanan kita, rubah pola pikir kita, rubah pergaulan kita, rubah bagaimana aktivitas kita menjadi baik. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wahajaru, mereka orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan diri dan harta. Merekalah a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beruntung. Ambil pelajaran dari tahun lalu, kalau ada kesalahan kita tinggalkan, kalau ada kebaikan kita tingkatkan. Tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Jangan berbangga diri dengan masa lalu. Masa lalu telah pergi dengan segala kebaikannya. Sombong karena kuat di masa lalu, hari ini sudah tidak kuat lagi. Kita hidup bukan di masa lalu, kita hidup bukan di hari esok. Hari esok mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai. Kita hidup di hari ini, maka berbuat baiklah di hari ini untuk mengaplikasikan pelajaran dari masa lalu. Siapkan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang ini. Malu kalau hidup tidak berprestasi, karena setiap keluar dan masuknya napas kita, hakikatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hudma sopa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.